Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya bagi kawan pajak semuanya dimanapun berada, khususnya daerah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, kemudian senantiasa bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya mengenai pembuatan billing bagi bendahara pemerintah, betul ya? Jadi kan bendahara pemerintah di sini ada apa aja Mbak Vera? Dinas, oke. Instansi vertikal, dinas. Vertikal, kemudian daerah, sama pemerintahan desa. Iya. Ya. Jadi pembuatan billingnya bagi kawan pajak semuanya, kalau bingung ya, khususnya di 3 instansi, kita akan bahas case by case ya. Wah, menarik pajak, sekali. boleh ya? Boleh. Yang sering terjadi di lapangan. Iya. Betul. Jadi bendahara pemerintah ini yang menggunakan, kalau vertikal berarti APBN ya. Betul, APBN dananya. Kalau daerah berarti APBD kan. Dan desa APBDes ya. Betul. Atau kalau ada DAK, DAU ya itu juga termasuk ya. Iya. DAK, DAU dari APBN buat daerah mau digunakan. Nah, terus ada pajaknya kayak mana? Nah, nanti kita akan bahas. Karena kan banyak sekali di Ciamis ya. Banyak. Ada berapa desa coba? Banyak. Ya. Ada desa Cisadap, Ciamis, atau kelurahan ya, desa atau kelurahan gitu. Yang mana memiliki NPWP. Dari mana dulu nih Mbak Vera? Dari pusat dulu? Boleh? Vertikal ya? Vertikal. Iya. Nah, contohnya siapa nih yang vertikal? KPP pertama Ciamis. Betul. Atau BPS ya. Oh iya, Badan Pusat Statistika. Terus BNN. Ya. Terus Kemenag ya, masuk ya? Iya, kayaknya Kemenag yang vertikal kan? Iya, Kemenag. Betul kan? Imigrasi ya. Iya. Jadi layanan vertikal. Betul. Nah, cara bikin billingnya seperti apa? Gitu, cara bikin billingnya, kodenya khususnya ya. Kalau bikinnya insya Allah kawan pajak udah tahu kalau bendahara ya. Udah tahu. Masuk ke DJP online. Iya. Kemudian menu apa Mbak Vera? Ke menu bayar, kemudian buat kode billing. Kode billing di situ. Kalau mau bikin sendiri ya. Betul. Atau kalau lagi error DJP online-nya bisa WA kita ya 08112112112354. Oh, keren. Gitu. Atau kalau lagi error juga bisa datang ke kantor kita. Betul. Kalau kantor kita nanti kita bantu penghitungannya dan segala macamnya. Iya. Nah, kodenya sekarang ya. Kodenya apa dulu? Misal kode khusus ini ya yang hanya dimiliki oleh instansi vertikal gitu. Misal ada pembelanjaan barang. Oke. Di atas 2 juta rupiah. Nah, pajaknya untuk pemerintah pusat apa bikin billingnya gitu. Betul sekali. Misal, apa Kak? Saya kasih soal ya Mbak Vera. Misal penyerahannya 11 juta beserta PPN. Oke. Nah, berarti bikin billingnya berapa Mbak Vera? 111 juta beserta PPN. Jadi kalau untuk belanja barang itu ada 2 pengenaan pajak. Betul. Nah, yang pertama karena instansi pemerintah itu harus bertransaksi dengan yang PKP, maka harus instansi pemerintah ini kewajibannya memungut PPN. Betul. Karena bertindak selaku pemungut ya bendahara instansi pemerintah. Selanjutnya karena belanjanya barang, maka di situ instansi pemerintah juga memungut PPh pasal 22. Jadi kalau belanja barang, yang pertama pungut PPN, yang kedua pungut PPh pasal 22. Betul. Pemotongan ya? Iya, pemotongan atau pemungutan. Jadi kewajibannya 2 itu ya. Yang pertama kita mau buat billing untuk yang PPN dulu nih. Boleh. Ya. Jadi tadi 11 juta. Udah kan? Oh, ganti lagi sih. 11 juta 100 katanya. 111 juta termasuk PPN. Ya nanti minta editor ini ya. Tulisin lah ya. 111 juta kan? 111 juta, oke. Gampang itu kan, berarti 11 juta dikalikan berapa? 100 per 111 ya? Iya, untuk mencari DPP-nya ya, karena itu sudah termasuk PPN, kita harus keluarkan dulu nilai PPN-nya. Kalau termasuk ya? Kalau termasuk. Ini kita cashnya termasuk ya, 111 juta. Pembelian barang termasuk PPN. Berarti kan DPP-nya 100 juta ya? DPP-nya 100 juta. Berarti PPN-nya 11 juta. Dibikin kode billing berapa tadi? 411211 910. Jadi kode jenis setoran PPN-nya adalah 411211. Kemudian untuk
status pembayaran dari instansi vertikal, nanti akan muncul di paling bawah Bapak Ibu pilih yang 910. 910. Karena instansi vertikal ya Kak ya. Dan yang NPWP-nya ini sejak April ya 2022 ya. Iya. Itu atas nama bendaharanya Bendahara, ya, bukan lagi rekanan. Ya. Karena kalau sebelumnya kan dipungut sama bendahara, tapi kan atas nama rekanan ya. Iya, billingnya atas nama rekanan, tapi Untuk kalau PPN. PPN. Kalau sekarang sudah atas benar-benar nama dinas ya, Nama billingnya dinas. ya. Jadi jangan sampai keliru lagi nih Bapak Ibu. Jadi selanjutnya tetap menggunakan NPWP rekanan. Apa? bendahara ya. Kecuali satunya lagi ya. Kecuali, pasal kalau 22. PPh pasal 22 beda lagi Bapak Ibu. Kalau ini disetornya menggunakan NPWP rekanan, tapi di situ Bapak Ibu tetap input NPWP dinas untuk memunculkan kode rekanan itu. Kode rekanan itu betul. Iya ya. Itu ya. Jadi beda ya bikin billingnya. Khususnya mungkin bagi pemerintah desa ya. Pemerintah desa. Ini vertikal dulu Vertikal, ya. Vertikal dulu. Vertikal dulu seperti itu. Nah kemudian PPh 22-nya bukan dari 111 ya kalau tadi Iya, Kak Susanto. 111. Tapi dari DPP-nya. 100 juta Itu tadi dikalikan 1,5%. Ya. Ini untuk instansi vertikal. Vertikal. Nah, terus timbul pertanyaan lagi. Ini kan transaksinya gede nih. Terus kalau kecil misalkan di bawah 2 juta Mbak Vera. Waduh, ternyata nggak nyampe 2 juta ya Nggak nyampe 2 transaksinya juta. ya, dan Misalkan- bukan terpecah-pecah ya Kak ya. Misalkan 1 juta ya, dan bukan terpecah-pecah. Misalkan berapa ya? 1 juta 100, susah ya. Yang 11% dari 1 juta berapa? 11.000. 11.000. 110.000 ya. Misal 1 juta 110.000. Oke. Maka Berarti perbedaannya apa Mbak Vera kalau kayak gitu? bedanya kalau instansi pemerintah itu kewajiban memungutnya atau menjadi pemungut pajak PPN-nya itu saat transaksinya di atas 2 juta. Oke. PPN. Kalau di bawah 2 juta ya transaksinya dan bukan termasuk terpecah-pecah kayak tadi kan 1.110.000 itu kan pasti di bawah 2 juta ya Bapak Ibu. Maka instansi pemerintah tidak ada kewajiban untuk membuat billing dan menyetorkan karena bukan kewajibannya ya, dikecualikan. Karena hal tersebut maka kewajibannya akan berpindah ke rekanan. Betul. Jadi nanti yang mungut PPN-nya maka itu kewajiban rekanan bukan kewajiban bendahara. Betul. Gitu ya Kak ya. Betul. Dan mungkin satu lagi tambahannya ini ya, apa namanya? Faktur ya. Ya, Oke, mungkin oke. kalau misalkan rekan-rekan dari bendahara unit vertikal misalkan ditanyakan oleh rekanan. Nah, ini juga kalau bisa ini mengingatkan sini tambahan kalau ada kesempatan untuk mengingatkan disampaikan kalau kode yang tadi yang di atas 100 kan 020 ya fakturnya ya. Iya, Kalau kodenya. yang di bawah 2 juta itu kodenya 010 kan. Betul. Dibikin sama kayak penyerahan biasa. Penyerahan, iya. Maka itu yang membedakan dari kode fakturnya. Faktur. Nah, kalau PPh 22-nya Mbak Vera, kalau di bawah 2 juta? Kalau di bawah 2 juta PPh 22-nya maka sama juga. Tidak dilakukan pemotongan, iya. Tuh. Kalau PPN kan BKP dan JKP. Nah, kadang sering miss juga di sini nih. PPh 23-nya ada enggak? Nah, kalau misalkan barang pasti nggak akan ada PPh 23 ya. Iya. Tapi kalau penyerahannya jasa dan jasa itu JKP, selain PPh pasal 23 harusnya ada PPN. Kalau termasuk JKP. JKP gitu. betul sekali. Itu yang instansi pemerintah pusat ya. Pusat. Nah, lanjut ke daerah. Daerah, oke. Pemerintah daerah ini banyak nih. Ada dinas pendidikan, Iya. dinas komunikasi dan informatika, misalkan dinas-dinas lah di Banjar, Pangandaran, Kesehatan, Ciamis yang khususnya gitu. kesehatan, pariwisata gitu ya, dan lain-lain lah kan beda. Ada beberapa dinas di Ciamis itu beda namanya, Dengan misalnya kabupaten lain gitu ya kabupaten kan. lain. Pokoknya dinas yang termasuk ke Pemda. organisasi pemerintah daerah, Iya, Pemda ataupun Pemprov ya. Iya. Kodenya sebenarnya sama ya. Sebenarnya Sama kayak tadi kan. iya, cara membuat billingnya Cara buat sama. billingnya sama. Paling yang membedakan di Adalah kode jenis jenis toran. toran, Jadi betul.
2,0. Kalau yang lainnya cara hitungnya sama. Terus di bawah 2 juta tadi sama, nggak dipungut. Kalau di atas baru gitu, PPN sama PPh dua-duanya. Terus apalagi yang beda ya? Udah ya? Udah, yang membedakan hanya kodenya aja sih. Kodenya aja. Kalau pusat 910, daerah 920. Daerah 920, betul. Terus yang ketiga, pemerintah desa. Nah, ini sekarang desa juga termasuk bendahara pemerintah. Pemerintah desa karena mengelola APBDes ya. Iya, ada APBDes. Nah, APBDes juga sama ya. Penjelasannya kayak yang tadi kita sampaikan. Tidak ada perbedaan, cuman bedanya satu di kode jenis setoran. Betul. 930. Jadi kalau pusat 910, kalau daerah 920, betul. Kalau desa itu 930. Cara penghitungannya sama. Iya, pokoknya kalau mau panduan atau yang lebih lengkap itu ada di PMK berapa Kak? PMK 58 ya. 5859. 5859 tahun 2022. Ya, gitu. Nanti kita koreksi kalau salah. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan sekarang kalau bikin billing tidak ada yang salah-salah lagi ya. Mbak Vera ya. Betul. Tapi kalau salah gimana Mbak Vera? Tenang. Ada apa? Pemindah bukuan. Dan pemindah bukuan juga kawan pajak dari instansi tidak perlu datang ke sini jauh-jauh ya. Betul. Tinggal datang aja ke kantor Capil. Tinggal datang aja ke online. Di JP online ya. Di JP online.pajak.go.id nanti ada layanan IPBK. Pemindah bukuan. Nanti diaktifkan dulu mungkin fiturnya ya kayak di menu layanan. Di menu layanan. Jadi Bapak Ibu kalau PBK nggak perlu lagi datang ke KPP ya? Iya, paling mungkin tambahannya Sertel ya. Email juga udah bisa loh Kak. Oh sekarang udah bisa email. Nah, Sertel atau email ya? Atau email. Harus kalau yang punya Sertel, it's okay, bisa dipakai. Kalau yang belum pun bagi instansi pemerintah yang belum pengajuan sertifikat elektronik bisa juga IPBK tetap. Gitu. Nanti inputnya email. Jadi sekarang serba mudah. Billing jangan sampai salah. Kemudian kalau salah ya IPBK aja. Kalau masih salah lagi IPBK lagi. Jadi dari bukti PBK itu bisa di PBK-kan lagi. Iya. Kemudian misal nih Mbak Vera ternyata saya mau bikin billing belum punya NPWP-nya. Misalkan desa pemekaran gitu tapi belum ada sih. Atau ada kelurahan tadinya desa jadi kelurahan misalkan kan itu akan dinamis ya. Tadinya desa jadi kelurahan misalkan atau puskesmas juga puskesmas bisa, baru ya. Ada puskesmas baru. Satker baru lah. Betul. Entah itu vertikal. Oh iya kayak misalkan kemarin apa? Yang baru Pangandaran kan baru ada BPS ya berapa tahun ya BPS atau ada nanti misalkan BNN gitu-gitu ya. Iya. Badan apapun entah vertikal entah daerah. Atau nanti ada KPP Pangandaran. Itu bukan. Iya, siapa tahu ya. Siapa tahu, cuman kan bukan di ada pemangku kebijakan kalau itu ya. Nah, itu tinggal buat NPWP. Nah, untuk pemerintah mah cara pembuatannya beda ya. Jadi belum bisa online. Iya, belum bisa kalau seperti yang lain bisa di-direct online. Kalau instansi pemerintah harus datang langsung. Dan itu harus bawa paku-paku dokumen ya Kak ya. Pas segala macam. Nanti kalau misalkan kawan pajak bingung, ada nomor layanan NPWP ya di bio di Instagram kami ya. Nanti silakan dicek, nanti ditanyakan aja di situ nanti bisa janjian. Betul. Atau kalau misalkan kantornya di Pangandaran, bisa datang ke pos pelayanan pajak kami yang ada di Pangandaran ya. Di depan Samsat Pangandaran, di sampingnya BPN, di sampingnya BJB Syariah. Di belakangnya kebun kelapa. Depannya ada tukang siomay. Gitu ya, bisa datang ke situ. Nah, gitu ya untuk pembuatan billing untuk ya instansi pemerintah dan segala macamnya seperti itu. Jadi mudah bukan? Alhamdulillah mudah ya Insya Allah. Apalagi dinas kan Insya Allah patuh-patuh ya. Patuh-patuh betul. Jadi kalau ada yang baru bikin gampang, ada yang misalkan sudah bingung cara bikin billingnya tadi udah kita jelaskan. Mau bikin billing kodenya lupa udah kita jelaskan. Bikin billing salah sudah kita jelaskan. Seperti itu ya. Jadi kawan pajak tidak perlu risau, tidak perlu gundah, tidak perlu bingung. Iya betul. Gitu. Nah kalau ada pertanyaan kita juga punya layanan ya. Selain datang ke kantor Pangandaran, Anjar atau ke sini ke layanan helpdesk, kita punya layanan nomor layanan helpdesk ya. 08
112 atau Sama paling menambahkan yang mau kirim format lewat oh ya kirim, maksudnya ingin dibantu pembuatan billing lewat layanan WhatsApp kami, nanti Bapak Ibu bisa masukkan nomor NPWP, formatnya adalah nomor NPWP. Betul. Ya. Kemudian untuk bulannya berapa, bulan penyetoran. Ada bulan. Kode dulu ya? Tahun. Kode dulu baru bulan baru tahun. Kita ulangi. Jadi NPWP, kemudian kode akun pajak yang PPN atau PPH 22, kemudian kode jenis setoran 910, 920 atau 930, masa pajaknya, tahun pajaknya sama nominalnya. Nanti akan kita kirim dalam bentuk PDF. Betul. Ya, Kak. Tapi kalau bendahara pemerintah insya Allah bisa bikin sendiri ya. Iya, karena udah punya akun di CP Online ya. Dan satu lagi paling jangan lupa lapor e-bupotnya ya, setelah dibayarkan dibikin e-bupotnya, dilaporkan di SPT e-bupot unifikasi. Iya. Itu paling ya. Cukup ya. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.